Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah ulama besar. Beliau banyak menelurkan karya berharga bagi dunia Islam. Warisan ilmunya patut dipelajari oleh generasi masa kini. Di antaranya, Ibnu Qayyim membedah 7 strategi iblis dalam menjebak manusia. Setiap jebakan dilakukan bertahap, disesuaikan dengan jenis manusia yang dihadapinya. Untuk manusia yang selangkah lagi menjadi kawannya, iblis bakal menggunakan strategi kasar dan tegas, katanya. Sedangkan jurus pamungkas digunakan bagi orang-orang berkadar iman tinggi. Suatu jurus lembut dan halus, namun mematikan lawan. Lalu, strategi apa yang dilakukan iblis untuk menjebak manusia versi Ibnu Qayyim? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebagian kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Berikut 7 strategi iblis versi Ibnu Qayyim. Jebakan pertama, iblis menawarkan kekufuran, mengajak orang-orang untuk menolak keberadaan Tuhan, risalah para rasul, dan kebenaran kitab suci. Iblis bakal menggaungkan anggapan kalau agama adalah candu dan hanya berupa sekumpulan aturan yang merusak kehidupan bebas manusia. Iblis menggambarkan orang-orang tanpa agama mencapai kemajuan, sedangkan orang-orang beragama terbelakang. Jebakan kedua, jika tawaran kekufuran gagal, jebakan kedua berupa sajian bid'ah, yakni segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Iblis bakal menukar sunnah menjadi bid'ah dan sebaliknya. Ajaran Nabi menyebutkan jika terjadi silang pendapat soal sunnah, Muslim perlu mengedepankan rasa saling menghormati perbedaan. Bid'ahnya adalah memaksakan kehendak dan mengkafirkan orang berbeda sefaham. Manusia disibukkan dengan keinginan memaksakan keinginan dan menjauhkan diri dari saling menghormati. Jebakan ketiga, tawaran dosa-dosa besar. Iblis menawarkan perzinahan sebagai pergaulan masa kini, korupsi dengan dalih kepedulian untuk membantu orang-orang lemah. Zina dikenalkan secara perlahan, mula-mula yang bukan muhrim, disuguhi kenyamanan berduaan di tempat sepi, kemudian sentuhan-sentuhan kecil, dan seterusnya hingga berakhir penyesalan. Jebakan keempat, tawaran dosa-dosa kecil. Ketika dosa-dosa besar bisa dihindari, maka dosa kecillah yang ditawarkan. Umumnya, manusia menganggap dosa adalah hal manusiawi, sesekali tak masalah. Toh Allah Maha Pengampun. Padahal dalam hadis, dosa besar terjadi karena menganggap remeh dosa-dosa kecil. Jebakan kelima, menyibukkan manusia dengan hal-hal mubah dan melupakan hal yang wajib. Ini seperti ibu rumah tangga yang sibuk di luar dan melupakan kewajibannya di rumah. Kesibukannya di luar dipandang lebih penting daripada mengurus keluarga. Jebakan keenam, tawaran sibuk dengan ibadah utama, namun melupakan ibadah yang lebih utama. Inilah jebakan halus iblis dalam menjerumuskan manusia. Manusia sibuk berzikir namun melupakan tetangga yang kelaparan. Manusia melupakan perbedaan kecil dalam ibadah, sedangkan persatuan dalam kehidupan sosial terlupakan. Jebakan terakhir dan terhalus adalah jebakan khusus orang-orang bertakwa. Inilah jebakan tercanggih iblis, sehingga iblis mengerahkan semua bala tentaranya dari golongan jin dan manusia untuk menggoda orang yang bertakwa. Orang soleh itu akan difitnah dan dicaci maki, ajarannya dianggap dusta, pribadinya dianggap pembohong, layaknya para nabi kala berdakwah kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Dan siapa yang menuruti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan kesalahan. Dan kalau tiada kemurahan Allah dan kasih sayangnya kepadamu, maka untuk selamanya tiada seorang pun di antara kamu yang bersih. Tetapi Allah mensucikan orang-orang yang disukainya, dan Allah itu maha pendengar dan mengetahui." Al-Quran, Surat An-Nur ayat 21. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.